Apa sih humanistis itu? Jadi humanistis itu sikap hidup yang demokratis dan etis untuk menegaskan bahwa manusia itu memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberi makna dan membentuk pada kehidupannya sendiri. Dan pengertian dalam ilmu psikologi, teori humanistik dipandang sebagai alternatif kekuatan ketiga dari kedua kekuatan teori sepanjang sejarah, selalu menjadi teori dominan, yaitu psikianalisis dan behavioristik. Jadi, menurut teori para ahli, yang pertama itu manusia memang mempunyai dorongan bawaan untuk mengembangkan diri. Dan yang kedua, manusia itu mempunyai kebebasan untuk merancang dan mengembangkan tingkah lakunya. Bukan hanya merupakan poin yang diatur oleh di sekitar lingkungannya. Dan yang ketiga, manusia merupakan makhluk rasional. Mau sadar ataupun tidak sadar, kebutuhan irasional dan konflik. Lalu ada teori humanistik Abraham Maslow. Abraham Maslow ini dianggap sebagai bapak psikologi humanistik yang menghadirkan teori komprehensif atau menyeluruh dan sangat jelas untuk menunjukkan bahwa humanistik ini memiliki pengaruh yang besar terhadap pemikiran modern mengenai perilaku manusianya. Teori Maslow berdasarkan pada anggapan bahwa setiap individu memiliki dua hal di dalam dirinya. Yang pertama, ada usaha yang positif untuk berkembang, dan yang kedua, ada kekuatan untuk melawan memberikan penolakan terhadap perkembangan itu. Dan di sini ada tambahan teori Maslow. Yang pertama itu, kebutuhan ini tidak bersifat universal, karena hanya sedikit orang yang akan termotivasi dengan kebutuhan akan keindahan dan perlunya mengalami peristiwa menyenangkan. Yang kedua, ada kebutuhan kognitif. Kebutuhan kognitif itu apa? Kebutuhan kognitif itu berupa keinginan sebagian besar orang untuk mengetahui atau memecahkan masalah. Jadi, contohnya tuh kayak kita menyelidiki sesuatu hal. Dan yang ketiga itu ada kebutuhan neurik atau neurotik. Menurut Maslow, kebutuhan ini tuh bersifat non-produktif karena hanya berkisar pada gaya hidup tertentu, tidak sehat atau tanpa nilai individu untuk mencapai aktualisasi diri. Nah, di sini juga ada teori menurut Carl Rogers. Teori menurut Carl Rogers ini merupakan salah satu pencetus gerakan potensi manusia dengan penekankan pribadi melalui latihan sensitivitas, kelompok pertemuan, dan lain-lain. Kelompok pertemuan dan lain-lain ini yang ditujukan untuk membantu orang supaya memiliki kepribadian yang sehat. Teori Rogers ini dinamakan person-centered theory karena menekankan kepada sisi subjektif dari seorang individu. Nah, di sini juga ada dua pokok utama teori Rogers. Perhatian utama teori Rogers ditunjukkan kepada perkembangan atau perubahan kepribadian manusia. Dua pokok utama dalam teori Rogers yaitu, yang pertama, ada organisme. Apa sih organisme itu? Organisme itu makhluk fisik yang ada dengan semua fungsinya, baik fungsi fisik maupun psikis. Dan yang kedua, ada self. Self concepts atau konsep diri. Konsep diri itu diartikan oleh Rogers sebagai persepsi atau tentang karakteristik dan persepsi mengenai hubungan dengan orang lain, berbagai aspek kehidupan. Nah, di sini juga ada tingkat tertinggi dari teori humanistik, yaitu berupa aktualisasi diri, individu yang telah mencapai pemenuhan semua kebutuhan dan telah mengembangkan potensi dirinya secara keseluruhan. Adanya kebutuhan akan kecantikan, kebenaran akan keadilan sesuai dengan keinginan dan potensi yang dia miliki. Nah, tadi kan saya menjelaskan tingkat tertinggi, dan saya akan menjelaskan tingkat terendahnya dari humanistik menurut Maslow. Tingkat terendahnya itu kebutuhan fisiologis.
Pada tingkat yang paling bawah, terdapat kebutuhan yang bersifat fisiologis, kebutuhan akan udara, makanan, dan minuman, yang ditandai dengan kekurangannya di fisik, sesuatu dalam tubuh orang yang bersangkutan. Kebutuhan ini juga dinamakan kebutuhan dasar, yang jika tidak terpenuhi dalam keadaan yang sangat ekstrim, contohnya tuh kayak kelaparan, dia bisa menyebabkan akan menghilangkan kendali kayak perlakuan diri sendiri kita itu kayak emosi, atau sebaliknya. Jika kebutuhan sadar ini relatif sudah tercukupi, muncullah kebutuhan yang akan lebih tinggi, yaitu akan kebutuhan rasa aman.